Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Anak-anakku, calon siswa-siswi SMK Manwal Ulum yang kami cintai, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillah, yang mana kita masih dapat kenikmatan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kenikmatan tersebut menambah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu tumpah ruah sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku, calon siswa-siswi SMK Manwal Ulum yang kami cintai, perkenalkan, saya nama Imron Rosadi, jabatan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Manajemen Mutu. Pada kesempatan pagi hari ini akan memberikan materi tentang pengenalan kurikulum berkaitan dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Kenapa pengenalan kurikulum ini perlu diberikan? Yang pertama, bahwa pengenalan kurikulum ini diberikan kepada calon siswa-siswi SMK Manwal Ulum adalah agar kalian dapat mengetahui perbedaan antara kurikulum SMK dengan kurikulum SMP. Dulu ketika kalian berada di SMP, kalian telah mendapatkan kurikulum di jenjang tersebut. Otomatis kurikulum yang kalian dapatkan di SMP dengan kurikulum yang akan kalian dapatkan di SMK tidaklah sama. Mata pelajarannya tidak sama, jumlah jamnya tidak sama, durasinya tidak sama, dan banyak hal lagi yang lainnya. Oleh karena itu, penting diketahui bagaimana kurikulum yang ada di SMK, khususnya di SMK Manwal Ulum. Yang kedua, mengapa kurikulum ini perlu dikenalkan kepada kalian? Kurikulum ini dikenalkan kepada kalian adalah sebagai bahan pijakan dan acuan bagi kalian yang nantinya akan belajar di SMK Manwal Ulum. Jadi selama kalian belajar di SMK Manwal Ulum, pijakan dan acuan yang akan kalian pegang adalah kurikulum yang ada di SMK Manwal Ulum. Oleh karena itu, persiapkan diri kalian, siapkan catatannya, apa yang bisa kalian catat, manfaat-manfaatnya, hal-hal penting nanti akan menjadi tugas kalian selama proses masa pengenalan lingkungan sekolah tersebut. Dan lebih jelas mengenai pengenalan kurikulum akan disampaikan lebih lanjut melalui slide di PowerPoint berikut ini. Baik, sebelum materi kita berikan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan dulu materinya ya. Nama Imron Rosadi, MPDI, tempat tanggal lahir Cirebon 28 Desember 1981 ya. Kemudian alamat email
Imron Rosadi 2881@gmail.com, dan nomor HP atau nomor WA 081320295744. Silakan anak-anak sekalian, emailnya boleh dicatat, nomor HP-nya boleh dicatat. Barangkali ini salah satu sarana yang dapat kalian manfaatkan dalam rangka barangkali suatu saat kalian akan konsultasi berkaitan dengan pembelajaran atau mengirimkan pesan kepada kami berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di SMK Manbaul Ulum. Kemudian instansi SMK Manbaul Ulum, kemudian alamat kantor Jalan Agang Serang, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Mata pelajaran yang diampu adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan kebetulan kami mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ini amanat yang cukup berat, tapi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Riwayat pendidikan S2 Pendidikan Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon. Demikian sekelumit tentang biodata pemateri yang akan menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum yang berlaku di SMK Manbaul Ulum. Selanjutnya adalah layanan akademik SMK Manbaul Ulum. SMK Manbaul Ulum telah menerapkan kurikulum 2013 sejak pemerintah memberlakukan pergantian kurikulum dari kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013, yaitu pada tahun 2013. SMK Manbaul Ulum dipercaya sebagai salah satu piloting atau sekolah yang melakukan uji coba terhadap penerapan kurikulum 2013 ini. Ya. Yang kedua, ketika kalian mendaftarkan diri ke SMK Manbaul Ulum, secara otomatis kalian sudah menentukan minat akan masuk pada kompetensi keahlian mana atau jurusan mana. Nah, pada saat kalian mendaftar ke panitia penerimaan peserta didik baru, kalian sudah menentukan kompetensi keahlian apa yang kalian pilih, ya. Kemudian beban belajar. Untuk beban belajar tentunya tidak sama dengan beban belajar ketika kalian di SMP. Dan beban belajar di SMK tentunya berbeda dengan beban belajar di SMA. Beban belajar di SMK itu kelas 10 48 jam pelajaran per semester, sementara kelas 11 dan kelas 12 itu 50 jam pelajaran per semester. Itu untuk beban belajarnya. Dan masa studi yang akan ditempuh adalah 3 tahun atau 6 semester. Nah, ini adalah layanan akademik yang ada di SMK Manbaul Ulum berkaitan dengan kurikulum yang berlaku di SMK Manbaul Ulum. Selanjutnya, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa kalian sudah menentukan kompetensi kalian apa yang kalian pilih ketika kalian masuk ke SMK Manbaul Ulum. Oleh karena itu perlu dijelaskan bahwa SMK Manbaul Ulum memiliki 6 program keahlian dengan 7 kompetensi keahlian. Yang terdiri dari pertama, program keahlian bisnis dan pemasaran dengan kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Jadi untuk program keahlian bisnis dan pemasaran hanya memiliki 1 kompetensi keahlian. Dulu namanya pemasaran, ya, hanya pemasaran saja, ya. Sekarang namanya bisnis daring dan pemasaran. Yang kedua, program keahlian manajemen perkantoran dengan kompetensi keahlian juga 1, yaitu otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, otomatisasi dan tata kelola perkantoran ini dulu namanya administrasi perkantoran. Nah, mengalami proses perubahan ketika perubahan kurikulum, yaitu di kurikulum 2013. Yang ketiga yaitu program keahlian komputer dan informatika. Untuk program keahlian teknik komputer dan informatika itu memiliki 2 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Yang kedua kompetensi keahlian multimedia. Jadi kedua kompetensi keahlian ini sama-sama pada program keahlian
teknik komputer dan informatika. Ya. Yang keempat adalah program keahlian farmasi. Nah, program keahlian farmasi yaitu kompetensi keahliannya farmasi klinis dan komunitas. Dulu hanya namanya farmasi saja. Sekarang farmasi klinis dan komunitas ya. Yang kelima, program keahlian teknik grafika dengan kompetensi keahlian produksi grafika. Jadi memproduksi hasil desain grafika kemudian dicetak menjadi produksi grafika. Jadi hasil produknya ya. Yang keenam, program keahlian tata busana dengan kompetensi keahlian tata busana. Nah, ini adalah keenam program keahlian dengan 7 kompetensi keahlian. Tentunya kalian sudah memilih salah satu dari kompetensi keahlian yang ada di SMK Manbolo Ulum. Untuk jumlah rombel SMK Manbolo Ulum di tahun pelajaran 2020-2021 itu memiliki 62 rombel. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama untuk kelas 10 itu memiliki rombel sebanyak 21, yaitu BDP 4 rombel, UTKP 4 rombel, multimedia 3 rombel, FKK 2 rombel, TKJ 6 rombel, tata busana 1 rombel, dan produksi grafika 1 rombel. Sementara kelas 11 itu jumlah rombelnya adalah 20 dengan rincian BDP 4 rombel, OTKP 4 rombel, MM 3 rombel, FKK 2 rombel, TKJ 6 rombel, dan tata busana 1 rombel. Dan untuk kelas 12 itu SMK Manbolo memiliki 21 rombel dengan rincian 3 rombel untuk BDP, 5 rombel untuk OTKP, 3 rombel untuk multimedia, 2 rombel untuk FKK, 6 rombel untuk TKJ, 1 rombel untuk tata busana, dan 1 rombel untuk produksi grafika. Jadi total keseluruhan jumlah rombel yang dimiliki oleh SMK Manbolo Ulum adalah sebanyak 62 rombel ya. Ini adalah siswa-siswi kita yang berada di SMK Manbolo Ulum. Kalian yang akan masuk di tahun pelajaran ini yaitu kelas 10 yang saat ini masih mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, kalian berada di kelas 10 ya. Selanjutnya proses pembelajaran. Proses pembelajaran, apa sih proses pembelajaran itu? Proses pembelajaran itu adalah kegiatan belajar mengajar ya. Nah, proses pembelajaran di SMK Manbolo Ulum itu berbeda dengan pembelajaran di SMA. Di Madrasah Aliyah juga berbeda ya. Apa bedanya? Nah, pembelajaran di SMA itu 70% itu teori. Sementara 30%-nya praktek. Itu untuk pembelajaran di SMA. Berbeda dengan pembelajaran di SMK. Kalau pembelajaran di SMK itu 30% teori dan 70%-nya praktek. Jadi kalau di SMA itu lebih banyak teori, berbeda dengan SMK itu lebih banyak praktek. Nah, ini perbedaan secara mendasar antara pembelajaran di SMA dan SMK. Karena untuk SMK itu lebih mengedepankan keterampilan atau skill. Jadi siswa-siswi yang belajar di SMK ketika keluar dari SMK diharapkan memiliki keterampilan dan skill dan siap untuk bekerja. Nah, lebih detailnya seperti ini untuk proses pembelajaran. Ya, beban belajar kelas 10 per semester ada 48 jam, sedangkan di kelas 11 dan kelas 12 per semesternya 50 jam pelajaran. Nah, di setiap sekolah manapun itu pasti memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh seluruh komponen di dalamnya, termasuk peserta didiknya. Demikian juga SMK Manbolo Ulum itu pasti memiliki aturan dan tertib yang harus ditaati oleh seluruh komponen di dalamnya, tidak terlepas juga siswa. Siswa itu salah satu aturan yang paling mendasar adalah berkaitan dengan seragam sekolah ya. Jadi seragam sekolah itu wajib dikenakan ketika kegiatan pembelajaran di dalam kelas utamanya dan kegiatan pramuka. Jadi ketika belajar di dalam kelas yang menggunakan seragam sesuai dengan aturan, dan ketika kegiatan pramuka ya harus menggunakan seragam pramuka. Jadi ketika ada anak tidak mengenakan seragam ketika proses pembelajaran, maka dia tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran. Ini demi ketertiban kita bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah peserta didik
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu kepramukaan. Jadi kegiatan pramuka ini sifatnya wajib, ya, wajib diikuti oleh seluruh siswa. Dan setiap siswa disarankan untuk memilih salah satu ekstrakurikuler yang lainnya. Karena kita memiliki ekstrakurikuler yang begitu banyak, jadi silakan kalian bisa memilih yaitu ekstrakurikuler pilihan lainnya, ya. Kemudian kehadiran itu sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, ya, kehadiran itu, karena bagaimana anak bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang maksimal kalau tingkat kehadirannya juga tidak maksimal. Oleh karena itu, kehadiran dalam tatap muka KBM itu minimal 80%, ya. Jadi kalau ada siswa kehadirannya kurang dari 80%, itu termasuk ketuntasannya belum tercapai. Kemudian selanjutnya, setiap siswa juga diwajibkan mengikuti penguatan pendidikan karakter, ya, pendidikan karakter yang berlaku di SMK Manbolum, seperti kegiatan upacara bendera setiap hari Senin, kemudian kegiatan upacara bendera ketika memperingati hari-hari besar nasional, dan kegiatan upacara lainnya. Di samping itu ada kegiatan sholat berjamaah yang wajib diikuti oleh seluruh siswa setiap waktu sholat duhur, ya. Jadi ketika sholat duhur itu semua siswa wajib mengikuti kegiatan sholat duhur berjamaah, ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya, ya. Silakan diikuti karena ini bagian dari kegiatan penguatan karakter yang wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi di SMK Manbolum. Selama pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, karena kondisinya sekarang ini masih pandemi COVID-19, maka pembelajaran masih diberlakukan secara daring. Bahkan kegiatan MPLS ini pun ya dilakukan secara daring, secara online, ya. Itu. Maka kegiatan pembelajarannya sementara masih bersifat teori, ya. Jadi semester ganjil ini masih teori, ya, sampai akhir semester, dan kegiatan praktik pada semester genap. Jadi nanti semester genap itu sudah mulai praktik, kecuali nanti ada informasi dari pemerintah bahwa kita sudah aman untuk mengikuti pembelajaran secara tatap muka, maka bisa jadi ketika semester ganjil ini sudah bisa dilakukan pembelajaran secara praktik, ya. Kemudian pembelajaran praktik secara garis besar adalah pembelajaran yang dilakukan baik bisa di dalam kelas, ya. Jadi pembelajaran praktik itu tidak mutlak di dalam lab, jadi bisa dilakukan di dalam kelas. Misalkan alatnya yang dibawa kelas, ya. Jadi ada alat-alat yang bisa dibawa kelas, maka boleh dilakukan pembelajaran praktik di dalam kelas. Kemudian lab kejuruan. Jadi setiap kompetensi keahlian itu memiliki lab kejuruan masing-masing, ya. TKJ memiliki labnya sendiri, multimedia punya labnya sendiri, OTKP memiliki labnya sendiri. Jadi setiap kejuruan itu memiliki labnya masing-masing, ya. Kemudian ada lab TIK, lab komputer yang bisa dipakai oleh seluruh kompetensi keahlian, ya. Kemudian ada lab IPA, ya, ini khusus pembelajaran IPA, pelajaran fisika, pembelajaran kimia itu ada di lab IPA. Dan pembelajaran di DUDI atau dunia usaha dan dunia industri. Jadi kalian akan punya kesempatan belajar secara langsung di dunia usaha dan dunia industri atau di perusahaan. Nah, itu. Selanjutnya, komponen mata pelajaran yang ada di SMK Manbolum. Komponen mata pelajaran yang pertama adalah kelompok muatan nasional. Nah, untuk kelompok muatan nasional ini itu tidak membedakan kompetensi keahlian apa. Semua kompetensi keahlian yang ada di SMK Manbolum pasti kelompok muatan nasionalnya akan sama, ya. Pertama ada kelompok A, ya. Kelompok A atau muatan nasional, ya. Ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Itu 3 jam pelajaran per semester, ya, di semua kelas. Jadi kelas 10, kelas 11 dan 12 itu masing-masing semester akan mendapatkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti selama 3 jam pelajaran, ya. Kemudian selanjutnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, ya.
untuk PPKN itu 2 jam pelajaran per semester. Nah, jadi setiap kelas, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu masing-masing 2 jam pelajaran per semesternya untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Indonesia ini setiap tingkatannya berbeda ya. Untuk kelas 10 itu per semesternya 4 jam pelajaran. Sementara di kelas 11 itu per semesternya 3 jam pelajaran. Dan kelas 12 itu 2 jam pelajaran per semesternya. Itu ya. Jadi kelas 10 masing-masing per semester 4 jam, kelas 11 masing-masing per semester 3 jam, dan kelas 12 masing-masing 2 jam. Yang keempat adalah pelajaran matematika ya. Pelajaran matematika itu baik kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu per semesternya masing-masing 4 jam pelajaran ya. Baik di kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 itu masing-masing 4 jam pelajaran. Yang selanjutnya adalah sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia ini hanya ada di kelas 10 ya. Di kelas 10 baik semester ganjil maupun semester genap itu masing-masing 3 jam pelajaran. Sementara di kelas 11 dan kelas 12 itu tidak ada pelajaran sejarah Indonesia. Hanya ada di kelas 10 saja. Kemudian yang terakhir untuk kelompok muatan nasional adalah pelajaran bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya ya. Untuk pelajaran bahasa Inggris ya itu di kelas 10 3 jam pelajaran untuk tiap semesternya. Sedangkan kelas 11 untuk pelajaran bahasa Inggris itu 3 jam pelajaran per semesternya. Berbeda dengan kelas 12. Untuk kelas 12 itu pelajaran bahasa Inggris itu hanya 2 jam pelajaran per semesternya. Lalu sisanya kemana? Ini kan 4 jam. Yang 2 jamnya adalah untuk pelajaran bahasa asing lainnya. SMK Manbolulum menerapkan untuk pelajaran bahasa asing lainnya adalah pelajaran bahasa Jepang. Jadi kalian akan mendapatkan pelajaran bahasa Jepang di kelas 12 baik semester ganjil maupun semester genap itu masing-masing 2 jam pelajaran ya. Jadi 2 jam pelajaran bahasa Jepang dan 2 jam bahasa Inggris ya. Nah, itu jadi total per semester masing-masing tetap 4 jam. Itu untuk kelompok muatan nasional. Yang selanjutnya adalah kelompok muatan kewilayahan ya. Nah, untuk muatan kelompok kewilayahan itu yang pertama ada seni budaya ya. Seni budaya ini hanya ada di kelas 10 saja. Ada pelajaran seni budaya ya. Itu masing-masing 3 jam pelajaran per semesternya. Sementara di kelas 11 dan kelas 12 itu tidak ada pelajaran seni budaya ya. Kemudian yang selanjutnya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Itu hanya ada di kelas 10 dan kelas 11 ya. Sementara di kelas 12 itu tidak ada pelajaran olahraga. Jadi hanya ada di kelas 10 dan kelas 11 masing-masing per semesternya itu 2 jam pelajaran. Baik kelas 10 maupun kelas 11. Yang ketiga adalah bahasa Sunda. Nah, karena kita tinggal di Provinsi Jawa Barat, bahasa daerahnya adalah bahasa Sunda, maka kalian akan mendapatkan pelajaran bahasa Sunda dengan masing-masing per semesternya adalah 1 jam pelajaran ya, tiap tingkatnya, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Dan yang terakhir untuk kelompok muatan kewilayahan adalah pelajaran kepesantrenan. Apa itu kepesantrenan? Muatan lokal yayasan ya. Jadi ada mata pelajaran yang diberikan oleh sekolah dari yayasan. Untuk muatan kepesantrenan kalian akan mendapatkan pembelajaran berupa pengajian kitab. Jadi di kelas kalian akan belajar tentang kitab ya. Untuk kelas 10 kalian akan belajar tentang akhlak. Kalian akan belajar tentang kitab Taisirul Kholaq ya. Untuk kelas 10 baik semester ganjil maupun semester genap itu masing-masing 3 jam. Kalian akan belajar tentang akhlak melalui kitab Taisirul Kholaq ya.
Sementara kelas 11 itu kalian akan belajar tentang fikih secara mendalam, secara mendetail dari kitab Safinatun Najah ya. Jadi kalian akan belajar kitab fikih berupa kitab Safinatun Najah itu di kelas 11 masing-masing 3 jam pelajaran. Dan untuk kelas 12 untuk muatan kepesantrenan kalian akan belajar akidah ya. Kitab yang dipakai adalah kitab Sulam Taufik ya. Jadi kalian akan belajar tentang akidah dengan mempelajari kitab Sulam Taufik ya. Ini di kelas 12 ya. Masing-masing tetap 3 jam pelajaran per semesternya. Itulah kelompok muatan kewilayahan yang akan kalian dapatkan selama belajar di SMK Mandor Ulum. Selanjutnya adalah kelompok peminatan atau kejuruan. Nah, untuk peminatan kejuruan ya. Yang pertama kejuruan bisnis daring dan pemasaran ya. Jadi setiap jurusan itu, setiap kompetensi keahlian itu beda-beda ya untuk kelompok muatan peminatannya. Antara jurusan OTKP, antara jurusan BDP, antara TKJ, multimedia itu akan berbeda ya. Nah, ini yang pertama adalah untuk bisnis daring dan pemasaran ya. Yang pertama adalah simulasi dan komunikasi digital. Ini ada mapel dasar bidang keahlian. Terdiri dari 4. Yang pertama simulasi dan komunikasi digital. Ini ada di kelas 10. Masing-masing semester itu 3 jam pelajaran. Yang kedua adalah ekonomi bisnis ya. Untuk ekonomi bisnis itu juga hanya ada di kelas 10 ya. Itu 2 jam pelajaran masing-masing semesternya. Yang ketiga administrasi umum, itu juga 2 jam pelajaran untuk tiap-tiap semesternya. Dan yang keempat adalah pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam, itu juga 2 jam pelajaran per semesternya. Ini hanya ada di kelas 10. Dan ini materi dasar ya. Kemudian masih pada materi dasar, cuman ini dasar program keahlian ya. Kalau tadi kan dasar bidang keahlian, sekarang dasar program keahlian. Itu ada 3 mapel yang akan kalian pelajari. Yang pertama marketing, itu 4 jam pelajaran per semesternya ada di kelas 10. Kemudian perencanaan bisnis 4 jam pelajaran per semesternya di kelas 10. Dan komunikasi bisnis 5 jam pelajaran per semesternya di kelas 10. Ini dasar program keahlian di bisnis daring dan pemasaran. Nah, setelah kalian mempelajari tentang dasar bidang keahlian dan dasar program keahlian, barulah kalian akan mempelajari mata pelajaran yang kaitannya dengan kompetensi keahlian. Yang pertama adalah penataan produk ya. Penataan produk ini ada di kelas 11 dan kelas 12. Untuk kelas 11 itu 4 jam pelajaran per semesternya dan kelas 12 itu 6 jam pelajaran per semesternya. Kemudian yang kedua bisnis online ya. Karena zaman sekarang itu semua serba online, berbisnis dengan online, berjualan dengan online. Ojek juga dengan online. Jadi semua sekarang serba online, maka SMK Mandolum itu akan mengajarkan bagaimana bisnis secara online kepada kalian yang mengambil kompetensi kalian bisnis daring dan pemasaran ya. Untuk bisnis online ini itu ada di kelas 11 dan kelas 12, masing-masing per semesternya 7 jam pelajaran. Yang ketiga adalah pengelolaan bisnis retail ya. Untuk pengelolaan bisnis retail ini ada 6 jam pelajaran per semesternya baik di kelas 11 maupun di kelas 12. Yang keempat adalah administrasi transaksi. Nah, untuk administrasi transaksi itu di kelas 11 7 jam pelajaran per semesternya, sementara di kelas 12 6 jam pelajaran per semesternya ya. Yang terakhir itu produk kreatif dan kewirausahaan. Produk kreatif dan kewirausahaan ini kalian akan diajarkan bagaimana menciptakan sebuah produk dan kalian bisa menjadi seorang wirausahawan yang handal. Jadi ketika kalian lulus dari sekolah kemudian belum masuk bekerja di perusahaan, kalian bisa menjadi seorang wirausahawan, bahkan lebih sukses daripada yang bekerja di perusahaan. Itu ya. Itu
kelas 11 7 jam pelajaran per semesternya, sementara kelas 12 itu 8 jam pelajaran per semesternya. Itulah muatan mata pelajaran peminatan di kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Selanjutnya, kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran ya. Itu sama, masih ada bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Ini untuk dasar bidang keahlian, itu yang pertama ada simulasi digital, 3 jam pelajaran per semesternya di kelas 10. Kemudian ekonomi bisnis, 2 jam pelajaran per semesternya di kelas 10. Kemudian administrasi umum, 2 jam pelajaran per semesternya di kelas 10, dan pelajaran IPA 2 jam pelajaran per semesternya di kelas 10. Nah, itu untuk dasar bidang keahlian. Sementara dasar program keahlian itu ada teknologi perkantoran, yaitu di kelas 10 masing-masing per semesternya 4 jam pelajaran. Yang kedua, korespondensi masing-masing 4 jam pelajaran per semesternya di kelas 10, dan kearsipan ya. Di kearsipan itu 5 jam pelajaran per semesternya di kelas 10. Nah, setelah kalian selesai menyelesaikan pembelajaran dasar bidang keahlian dan dasar program keahlian, barulah kalian akan mempelajari tentang pelajaran yang kaitannya dengan kompetensi keahlian. Yang pertama, otomatisasi tata kelola kepegawaian ya. Itu di kelas 11 4 jam pelajaran per semesternya, dan kelas 12 7 jam pelajaran per semesternya. Yang kedua, otomatisasi tata kelola keuangan ya. Itu di kelas 11 6 jam pelajaran per semesternya, dan kelas 12 juga sama 6 jam pelajaran per semesternya. Yang ketiga adalah otomatisasi tata kelola sarana prasarana ya. Itu baik di kelas 11 maupun kelas 12 itu 6 jam pelajaran per semesternya. Untuk pelajaran selanjutnya adalah otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Ini juga sama 6 jam pelajaran per semesternya baik di kelas 10, di kelas 11 maupun di kelas 12 ya. Jadi untuk yang terakhir baru ini produk kreatif dan kewirausahaan. Itu di kelas 11 7 jam pelajaran per semesternya, dan di kelas 12 8 jam pelajaran per semesternya. Jadi untuk kompetensi keahlian ini, mapel-mapel ini hanya ada di kelas 11 dan kelas 12. Sementara pelajaran-pelajaran yang dasar ini adanya di kelas 10. Yang ketiga adalah kompetensi keahlian multimedia. Ya. Untuk dasar bidang keahlian ada simulasi dan komunikasi digital, itu 3 jam pelajaran per semesternya. Kemudian fisika 3 jam pelajaran per semesternya, dan kimia 3 jam pelajaran per semesternya ya. Dan selanjutnya dasar program keahlian itu ada sistem komputer, itu 2 jam pelajaran per semesternya di kelas 10. Kemudian komputer dan jaringan dasar itu 5 jam pelajaran per semesternya. Kemudian pemrograman dasar itu 3 jam pelajaran per semesternya. Dan terakhir dasar desain grafis 3 jam pelajaran per semesternya. Ini semua pelajaran dasar ini adanya di kelas 10 ya. Selanjutnya pelajaran kompetensi keahlian. Nah, ini pelajaran sudah mulai pada pelajaran-pelajaran yang lebih kepada peminatan kalian ya. Yang pertama ada desain grafis percetakan ya. Nah, ini desain grafis percetakan itu hanya ada di kelas 11 nih. Masing-masing per semesternya 12 jam ya. Kemudian yang kedua desain media interaktif itu hanya ada di kelas 12, masing-masing 13 jam pelajaran per semesternya. Yang selanjutnya animasi 2D dan 3D atau animasi 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Itu hanya ada di kelas 11 ya, hanya ada di kelas 11, masing-masing 12 jam pelajaran per semesternya. Sedangkan selanjutnya yang keempat itu teknik pengelolaan audio video, itu ada di kelas 12, itu masing-masing 12 jam pelajaran per semesternya. Baru yang terakhir
produk kreatif dan kewirausahaan itu 7 jam pelajaran per semesternya di kelas 11 dan 8 jam pelajaran per semesternya di kelas 12. Itulah mata pelajaran yang akan kalian ikuti untuk kompetensi keahlian multimedia. Selanjutnya adalah kompetensi keahlian farmasi klinis dan komunitas ya. Nah, untuk farmasi klinis dan komunitas ini dasar bidang keahliannya terdiri dari simulasi dan komunikasi digital 3 jam pelajaran per semesternya hanya di kelas 10. Kemudian fisika 2 jam pelajaran per semesternya hanya di kelas 10. Kimia 2 jam pelajaran per semesternya hanya di kelas 10. Biologi 2 jam pelajaran per semesternya di kelas 10. Ini untuk pelajaran dasar bidang keahlian. Sementara pelajaran dasar program keahlian itu yang pertama ada dasar-dasar kefarmasian. Ini masih di kelas 10, masing-masing per semesternya 7 jam pelajaran. Kemudian perundang-undangan kesehatan itu masih di kelas 10, masing-masing 2 jam pelajaran per semesternya. Dilanjut lagi dengan pelajaran keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Kita suka mengenalnya dengan K3LH ya. Itu 2 jam pelajaran per semesternya di kelas 10. Dan yang terakhir untuk dasar program keahlian itu ada farmakognosi dasar, itu 2 jam pelajaran per semesternya di kelas 10. Nah, ini mata pelajaran yang akan kalian ikuti untuk dasar bidang keahlian dan dasar program keahlian. Nah, barulah ketika kalian menginjak ke kelas 11, kalian mulai belajar tentang kompetensi keahlian. Yang pertama ada pelayanan farmasi, baik di kelas 11 maupun kelas 12 itu masing-masing per semesternya 12 jam pelajaran ya. Kemudian yang kedua farmakognosi. Nah, farmakognosi itu masing-masing 4 jam pelajaran per semesternya baik kelas 11 maupun kelas 12. Selanjutnya farmakologi ya. Farmakologi juga sama. Ini di kelas 11 masing-masing 4 jam pelajaran per semesternya. Dan kimia farmasi. Kimia farmasi ini kelas 11 4 jam pelajaran per semesternya dan 5 jam pelajaran per semesternya di kelas 12 ya. Jadi kelas 11 4 jam pelajaran per semester, sementara di kelas 12 itu 5 jam pelajaran per semesternya. Terakhir itu produk kreatif dan kewirausahaan. Itu 7 jam pelajaran per semesternya di kelas 11 dan 8 jam pelajaran di kelas 12 per semesternya. Kemudian kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan ya. Nah, untuk teknik komputer dan jaringan untuk kelompok dasar bidang keahlian dan kelompok dasar program keahlian itu sama dengan kompetensi keahlian multimedia. Jadi kalau ada siswa yang pindah dari multimedia ke TKJ atau dari TKJ ke multimedia, kalau pindahnya setelah masuk ke kelas 11 masih bisa. Tapi kalau sudah mempelajari kompetensi keahlian itu tidak bisa karena kompetensi keahliannya berbeda ya. Oke. Untuk dasar bidang keahlian dan dasar program keahlian itu sama dengan yang kompetensi keahlian multimedia ya. Lanjut untuk kompetensi keahlian di teknik komputer jaringan itu ada 5 mapel. Yang pertama teknologi jaringan berbasis luas, itu hanya ada di kelas 11, masing-masing per semesternya 6 jam pelajaran. Yang kedua administrasi infrastruktur jaringan, itu ada di kelas 11 dan kelas 12. Untuk kelas 11 itu 6 jam pelajaran per semesternya, sementara kelas 12 itu 9 jam pelajaran per semesternya. Yang ketiga administrasi sistem jaringan, itu juga ada di kelas 11 dan kelas 12. Di kelas 11 masing-masing 6 jam pelajaran per semesternya, sementara kelas 12 8 jam pelajaran per semesternya. Kemudian yang keempat teknologi layanan jaringan, itu di kelas 11 6 jam pelajaran per semesternya, sementara kelas 12 8 jam pelajaran per semesternya. Yang terakhir ini produk kreatif dan kewirausahaan, itu 7 jam pelajaran per semesternya di kelas 11 dan 8 jam pelajaran di kelas 12 per semesternya. Selanjutnya untuk kompetensi tata busana ya. Kompetensi keahlian tata busana
Itu yang pertama simulasi dan komunikasi digital, kemudian IPA terapan, dan kepariwisataan. Itu masing-masing 3 jam pelajaran per semesternya di kelas 10. Di kelas 11 dan kelas 12 tidak ada. Kemudian yang kedua, dasar program keahlian. Mata pelajarannya terdiri dari pengetahuan bahan tekstil, 3 jam pelajaran per semesternya di kelas 10. Kemudian dasar desain, 3 jam pelajaran per semester di kelas 10. Pembuatan pola, 3 jam pelajaran per semesternya di kelas 10. Dan teknologi menjahit, 4 jam pelajaran per semesternya di kelas 10. Jadi ini juga sama, untuk pelajaran dasar hanya ada di kelas 10. Sementara pelajaran yang berkaitan dengan kompetensi keahlian itu ada di kelas 11 dan kelas 12. Yang pertama pelajaran desain busana, itu 3 jam pelajaran di kelas 11 ya, masing-masing 3 jam per semesternya. Yang kedua pembuatan hiasan busana, itu hanya ada di kelas 11, 5 jam pelajaran per semesternya. Ketiga, pembuatan busana custom mode, itu di kelas 11 ada 9 jam pelajaran per semesternya dan 13 jam pelajaran per semesternya di kelas 12 ya. Kemudian yang keempat, pembuatan busana industri, itu 7 jam pelajaran per semesternya di kelas 11 dan 12 jam pelajaran di kelas 12 per semesternya. Dan yang terakhir, produk kreatif dan kewirausahaan, itu sama dengan jurusan-jurusan yang lain atau kompetensi kalian yang lain, yaitu 7 jam pelajaran per semesternya untuk kelas 11 dan 8 jam pelajaran per semesternya di kelas 12. Terakhir ini untuk kompetensi keahlian produksi grafika ya. Nah, produksi grafika yang pertama ada dasar bidang keahliannya simulasi dan komunikasi digital, fisika, dan kimia. Masing-masing 3 jam pelajaran per semesternya di kelas 10. Sedangkan dasar program keahlian itu ada dasar-dasar kegrafikaan, itu 3 jam pelajaran per semesternya di kelas 10. Yang kedua kalkulasi grafika, itu 4 jam pelajaran per semesternya di kelas 10. Dan pengolahan limbah industri percetakan, ini 6 jam pelajaran per semesternya di kelas 10. Ini semua masih di kelas 10. Baru setelah itu pelajaran kompetensi kalian, yang pertama teknik cetak, itu 4 jam pelajaran per semesternya baik di kelas 10 maupun baik di kelas 11 maupun kelas 12 ya. Jadi yang pertama teknik cetak itu 4 jam pelajaran per semesternya di kelas 11 dan 4 jam pelajaran per semesternya di kelas 12. Jadi masing-masing baik kelas 11 maupun kelas 12 itu 4 jam pelajaran. Yang kedua proses cetak, ini juga ada di kelas 11, masing-masing per semesternya 10 jam, sementara di kelas 12 masing-masing per semesternya 11 jam. Di kelas 10-nya 10 jam, di kelas 12-nya 11 jam ya, per semesternya. Yang ketiga penyelesaian grafika, ini di kelas 11 maupun kelas 12 itu masing-masing 6 jam pelajaran per semesternya. Yang keempat perencanaan dan pengendalian produksi, itu juga sama 4 jam pelajaran per semesternya baik di kelas 11 maupun kelas 12. Dan yang terakhir ini untuk produk kreatif dan kewirausahaan, itu sama dengan kompetensi keahlian lain, yaitu 7 jam per semesternya di kelas 11 dan 8 jam pelajaran per semesternya di kelas 12. Itu jabaran tentang kurikulum yang berlaku di SMK Manbaul Ulum. Oleh karena itu silakan dipahami dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik anak-anakku sekalian, bila kalian ingin mengetahui jadwal pelajaran yang ada di SMK Manbaul Ulum, silakan kalian bisa buka link di bawah ini ya. Nanti kalian bisa ambil, bisa lihat, bisa ambil, bisa di-download jadwal pelajarannya ya. Bahkan di situ sudah muncul nama wali kelas kalian siapa ya. Itu saja untuk penjelasan tentang pengenalan kurikulum yang berlaku di SMK Manbaul Ulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.